Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Udah sore lagi. Ketemu lagi di channel Mbak Cing Tech. Masih bersama beberapa ongkrok mesin. 1, 2, 3 mesin Air King Satria 2 tak Poswan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memilih membran dan bagaimana mengatur efisiensi membran. Maksudnya kegunaannya untuk apa, pemilihan bahannya yang seperti apa, terus fungsi dari maksimal barang itu apa aja, cara kerjanya gimana, manifold, terus modifikasi membran untuk harian, untuk balap. Kita bahas habis di sini. Ini mesin Satria habis di dial. Ya dial sebenarnya cuman buat nyari tingginya seberapa, terlebarnya seperti seberapa juga. Terus durasinya mau pakai gimana. Ini membrannya itu mesin disk airnya itu udah di dial juga. Itu Mas Andri baru mau merakit mesin Air King yang Surabaya habis dilem. Kenapa kok kalternya dilem? Itu supaya gas buangnya lancar, terus kompresi primernya juga sedikit padat. Apa saja yang akan kita bahas, disimak saja terus. Ini kalter Air King yang motor Surabaya kemarin, sudah ditata lagi kalternya, lakernya juga udah C3. Sedikit informasi aja, sebenarnya kegunaan laker racing di kalter Air King ya itu memang ada gunanya untuk keperluan balap atau keperluan harian yang memang dia butuh tenaga motor, apa akselerasi motor yang berbeda, entah itu mau cari top speednya. Nah, yang vital kalau di motor 2 tak itu antara laker krek as kiri kanan sama laker rasio. Untuk laker rasio ini jarang kita menyimak. Kenapa kok laker rasio itu vital? Soalnya gini, laker rasio itu jarang sekali bunyi, tetapi secara kinerja dia secara langsung kan jarang orang mengecek juga. Kadang laker itu nggak bisa lancar tapi malah seret. Nah, logika aja. Misal beli Air King 8 berapa? Misalkan tahunnya 80-an, 85 beberapa kali bongkar mesin, tetapi untuk laker rasio tidak pernah diganti. Itu yang salah kaprah di situ. Seharusnya kalau saya menurut saya, kalau sekali belah mesin itu laker rasio dicek juga. Betul, kalau laker rasio itu nggak bakal bunyi, soalnya dia kerendam oli terus. Nah, tetapi ini untuk kitiran rasionya lancar sama ndaknya juga pengaruh banget loh. Apalagi laker krek as. Nah, makanya kalau saya sarankan setiap kali belah mesin ganti laker krek as, sekalian laker rasio diganti. Yang penting laker yang output sama laker yang input. Coba Mas Andri. Nih. Yang dimaksud laker input itu laker yang dapat rasio primer, yang dapat hose coupling. Sedangkan output itu yang dapat gear. Itu. Ini kedua laker ini sangat vital. Kalau ini sebagai pembalan saja. Ya alangkah bagusnya juga yang kecil ini juga diganti. Nah, cuman yang penting ini input sama output sama laker krek as. Diusahakan cari yang clearance-nya tinggi, C-nya tinggi. C itu kan dari singkatan clearance. Kocak iki montore rodok kocak laker iki. Itu. Nah, untuk masalah ruang bakar itu tiap bengkel punya cara sendiri-sendiri. Cuman kalau saya tidak setuju ruang bakar sini dipoles. Apalagi krek asnya dipoles sampai mengkilap, itu kalau saya kurang setuju. Ibaratnya itu untuk pengkabutan, itu uap bensin yang berputar di sini, itu dia kalau nempel di benda yang sifatnya halus, misalkan kayak semprotan sing ngedusi manuk, itu kalau ngembun itu disemprotin ke kaca, pasti embunnya itu jadi netes, nggak bisa mantul gitu loh. Nah, sedangkan kalau di motor, kalau
bensin itu nggak bisa ngabut, dia netes, motornya itu teriak RPM-nya nggak bisa maksimal. Bahkan kalau yang di road race itu, ini malah dibikin kasar, diamplas. Kerkasnya juga cuman standar saja. Kerkasnya nonton mas. Nah, ini kerkas yang kemarin udah dicopot tambelannya. Ini, tapi nutup pennya, nah ini malah dianjurkan nutup pen. Soalnya kenapa? Ini untuk kompresi primer biar tambah padat. Nah, tetapi jangan sampai menutup lubang kiri kanan dari stang seker ini, soalnya bandul itu kan sifatnya itu pelontar. Sifatnya pelontar. Ini kan yang tebal. Ini untuk melontarkan. Kalau sini dikasih pemberat, ya walaupun aluminiumnya ini itu pemberatnya nggak seberapa, cuman ini pengaruh sama torsi juga loh. Jadi lebih baik kalau sininya pelontarnya itu tetap standar. Jadi ayunan motornya itu torsinya tetap gede seperti itu. Kadang yang salah kaprah ini malah ditambal. Nah, tapi kalau saya nemu kayak gitu tak copot, soalnya motornya pertama, kalau kompresi primer padat itu dikasih bensin berapa motornya kering. Mau supir gede nih kayak ngopo mesti motornya garing. Kedua, dia torsinya hilang. Ya bukan hilang, cuman kurang. Efeknya ini cuman setiap oper gigi dia semakin cepat, semakin bertenaga, tapi atasnya kurang jalan. Kalau bawah primernya ini gede, kompresi primernya gede, otomatis portingannya juga harus gede banget. Nah, nggak efisien juga. Kalau portingannya gede banget, bawa motornya capek, susah. Mau nyalip bis harus daden mesinnya sike ancang-ancang, begitu nyalip dari depan udah ada mobil kan nggak jadi nyalip. Capek juga kalau buat naik motor touring seperti itu, makanya ini tak lepas. Ini untuk penjelasan lagi. Kenapa kok bisa motornya nggak bisa disetting? Gini, jadi kalau bensin itu di ruang bakar itu nggak bisa dikabutkan. Dia kan nggak bisa sirkulasi di kalter. Dia nggak bisa sirkulasi di sini. Makanya ini kalau di motor istilahnya buat spek tinggi buat motor balap, ini blayerannya aneh. Motornya itu kesannya basah. Kenapa kok basah? Soalnya bensinnya itu kan netes, kayak tetesan itu loh, nggak bisa kabut. Nah itu jadi kayak disemprot ke ora dikabut ke. Nah kalau bensinnya itu disemprot ke kayak gitu kan dia terbakarnya susah. Itu kalau secara kasat mata, ya bukan kasat mata, coro bodone wae. Itu kalau motor di blayer itu kesannya motornya basah, beret gitu. Tetapi dia atasnya kering. Lama-lama dia jadi kering. Soalnya keringnya kenapa? Spuyernya udah disetting pas basahnya tadi. Begitu udah jalan, tetesan bensinnya yang di sini jadi kabut semua. Kan lama-lama kalau mesin panas kan tetap bensin yang netes tadi jadi kabut. Itu dia jadi kering. Makanya motornya terus terlalu kering. Terus jeblok. Biasanya gitu. Jadi kalau bisa ini tetap dibiarkan standarnya, cukup diamplas saja, nggak susah sampai dipoles, mengkilap dan lain sebagainya. Itu mau ilmu prinsip apa aja kayaknya belum pernah lihat di motor balap itunya kerkas sama ruang bakarnya dipoles. Ini Mas Santri baru masang kerkasnya, pakai tracker, nggak usah dipukul-pukul, aman. Nah, ini tentang masalah ruang bakar. Terus kedua tentang kerkas. Kan berkali-kali saya jelasin, rongga kiri kanan stang seker itu sebenarnya untuk kipas juga. Kipas supaya gas bakarnya bisa sirkulasi di sini. Ini nanti juga menentukan arah transfernya. Transfer besar, transfer kecil, ke buspot, nah itu larinya seperti apa. Itu jadi sebenarnya itu tidak usah terlalu ekstrim lah kalau buat harian. Intinya simpel-simpel aja, yang penting ditata dari bawah rapi, sesuai kegunaan, sesuai fungsi saja. Itu motornya udah enak kok, nggak usah terlalu ekstrim istilahnya gitu. Ini untuk Alter Satria yang buringnya udah dipotong. Buringnya udah dipotong. Ini yang dilem seperti ini.
kalternya yang udah dimodif untuk Suzuki Satria seperti ini. Kalau Yamaha Fisher udah sering dilihat, tapi untuk Suzuki Satria ini kalternya yang udah dimodif seperti ini. Ini nggak sembarang motong, nggak asal motong, tetapi motongnya ini dipaskan sama landainya, alirannya yang di sini. Itu biar Mas Andri lanjut ngerakit mesin air kingnya. Ini sekarang bahas masalah membran, bahas masalah stopper, lebar stoppernya seberapa, kegunaannya bagaimana, bahas masalah bahan lidah membran, terus bahas masalah modifikasi membran. Nah, 3 pokok kita bahas satu persatu. Pertama yang kita bahas masalah Mas, bagaimana cara nyeting membran. Nah, sebenarnya ini nggak sulit bagi yang sudah terbiasa. Kalau yang belum tahu ya mungkin ini agak sulit juga. Tetapi cara ngukur stopper yang benar ini bahasanya nggak usah yang tinggi-tinggi lah. Bahkan ada yang uploadannya nih, cara bikin membran ala road race, ala drag-dragan. Kita secara logika aja, nggak usah secara yang tinggi-tinggi. Orang kemarin diwanti-wanti sama yang senior-senior mainan mesin, ojo dhuwur-dhuwur le omong, mengko ndak dikapokke wong. Gitu. Ini stopper ini kita contohkan di Yamaha Fisher. Ini membran Yamaha Fisher ori. Lebar standar itu 8, bukanya ya sekitar 8 lah. Nih 8 mili, kelihatan 8 mili. Nah, jadi stopper ini fungsinya untuk mengatur maksimal bukaan membran. Nah, ini stopper ini semakin rapat, sudutnya semakin landai, rodo mingkem istilahnya wes. Ini kalau stopper ini agak mingkem, itu bawahnya kuat, montore roso, tenaga bawahnya kuat, tetapi atasnya dia kurang maksimal. Atasnya itu kenapa kurang maksimal? Soalnya bukaan stoppernya, bukaan membrannya itu cuman standar, kurang lebar. Nah, jadi kalau ini tadi 8 mili, ya ini cuma 8 mili, bukannya cuma segini. Asupan bensinnya untuk ngelayanin RPM tinggi kurang. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau stopper ini semakin bukanya semakin lebar, itu atasnya semakin jalan, tapi bawahnya ada lemotnya. Pokoknya berbanding terbalik. Itu. Misalkan kalau saya untuk setelan stopper untuk Yamaha Fisher Air King itu yang buat korek harian, itu saya bikin di kisaran 9,5 sampai 10 mili bukanya. Ini misalkan dibuka 10. Nah, misalkan 10. Nah, 10,2 lah. Ini berarti kan kurang. Ini berarti dibuka lagi. Nah, dibuka lagi sampai ini jaraknya 10 mili, 1 cm lah ngukurnya antara lidah sama stopper bagian dalam. Itu ngukurnya begitu. Jadi prinsip stopper, ukuran stopper itu seperti tadi. Ini semakin rapat, bawahnya semakin kuat, tapi atasnya ada nahannya. Ini semakin lebar, atasnya semakin jalan, tapi bawahnya ada lemotnya. Ini kalau buat harian. Kalau buat balap itu bisa sampai 12, bisa sampai, ya tergantung mesinnya. Kalau mesinnya kuat bawahnya, berarti kan stoppernya berani dibuka lebar. Soalnya kenapa? Putaran bawahnya dia tertolong, mesinnya udah kuat, jadi dia cuma fokus di putaran atas itu. Tapi kalau Fisher nggak bisa berani terlalu lebar, soalnya nanti kena krek as. Soalnya kan ini dapat ruang bakar, kena krek as langsung. Itu. Ini untuk masalah stopper. Kedua, bahas masalah bahan. Ini tak contohkan lidah membran RX-Z, lidah membran karbon yang buatan, sama
lidah membran asli Vivos. Ada sebenarnya satu lagi lidah membran punya Air King, itu plat. Sebentar tak ambilkan. Nah, ini lidah membran Yamaha Air King original. Nah, secara kasat mata 4 bahan ini itu beda kegunaan, beda kapasitas. Ya maksudnya kalau plat stainless gimana, karbon yang agak tebal ini gimana, terus kalau fiber gimana, kalau karbon yang agak tipis bawaan Vivos ini gimana. Nah, kita jelaskan satu persatu. Membran ini kalau di empatak diibaratkan itu kayak per klep. Jadi per klep semakin kuat, itu baliknya nutupnya kan cepet. Sama juga membran ini semakin cepat nutupnya, atasnya semakin jalan. Nah, tapi kalau nutupnya itu semakin cepat, kan otomatis dia juga butuh barangnya semakin tebal. Sedangkan kalau dia semakin tebal, bukaannya kan berat. Kalau bukaannya ini berat, motornya bawahnya itu lemes, menang atasnya aja. Makanya pintar-pintarnya kita milih bahan gitu. Pertama kita bahas masalah membran Air King. Secara bahan ya, bukan tentang motornya ini. Kenapa kok membran Air King itu stainless? Nah, bahan stainless itu dia anti panas. Kedua, dia lentur. Intinya tidak butuh bahan tebal untuk biar baliknya kuat seperti itu. Jadi plat stainless ini kalau di Air King, kalau Air King harian, Air King terus RC itu kan bahannya masih plat stainless. Nah, itu kalau cuman motor harian standar itu nggak usah diganti, nggak apa-apa. Ini udah bisa maksimal, sudah cukup memenuhi kebutuhan bahan bakar, ruang bakarnya. Ini cukup main nyeting stop aja. Ini main stop aja. Tetapi kalau ini sudah motornya itu udah dikorek, ini alangkah bagusnya ini diganti lagi yang lebih cepat baliknya. Nah, kalau untuk motor yang udah korekan, ini alangkah lebih bagusnya diganti yang bahannya lebih kaku. Kenapa? Ya seperti tadi saya sebutkan, kalau bahannya lebih kaku, itu baliknya kan dia lebih cepat, atasnya lebih jalan. Nah, dia putaran bawahnya tertolong oleh mesin yang udah kuat. Ini kalau buat Air King. Nah, ini tentang bahan stainless, mungkin udah pada tahu. Kedua, kita bahas masalah bahan karbon. Karbon ini bisa dijumpai di RX-Z, Ninja, Satria, Fish Air. Karbon fiber, bukan karbon yang hitam loh, tapi fiber. Dia sifatnya lebih enteng. Nah, kalau ini enteng bukanya, itu motornya juga lebih galak. Lebih galak loh, bukan lebih jalan atasnya loh. Beda, pemahamannya beda. Makanya ada yang diganti Air King itu pakai punya Ninja dipotong. Bener, dia lebih enteng, motornya lebih responsif. Cuman atasnya kurang jalan. Itu makanya kalau Ninja Drag itu kadang lidahnya ini diganti punya KX. Materialnya beda. Nah, ini untuk kita ngomongin material standar aja dulu yang ini. Ini ada kelemahannya juga. Motornya lebih cepat. Misalkan kita mesinnya ini speknya bawahnya terlalu lemes, bisa dikatakan entah itu korekannya terlalu gede apa gimana, itu nolongnya pakai membran yang ringan. Nah, kenapa? Soalnya kalau membrannya ringan, putaran mesin bawahnya juga ringan, mesin atasnya putarannya udah gantian jatah mesin yang bekerja, membrannya cuman istilahnya ngikutin itu. Tapi ada kelemahannya, ini kalau panas tidak tahan, gampang mangap itu. Nah, ini masalah membran yang fiber. Selanjutnya masalah membran yang karbon. Karbon tapi karbon yang aftermarket, maksudnya bikinan. Ini lebih kaku loh, lebih keras. Secara bahan juga dia lebih tebal. Nah, kalau motor standar pasang membran karbon itu bawahnya agak lemes, tapi tengah atasnya lebih jalan. Itu. Secara plus minusnya
kalau membran karbon itu dia lebih tahan panas daripada yang membran fiber. Ini dia lebih tahan panas. Nah ini kalau dibuat di motor harian bawahnya berat, makanya ini disarankan untuk motor yang udah korekan itu. Selanjutnya masalah membran karbon juga, tapi ini karbon bawaan Vivos. Ini yang udah gripil ya. Nah ini lebih tipis, jadi dia lebih ringan. Nah ini lebih lemes, bawahnya enteng, kakunya dia juga dapat. Makanya kenapa kok membran Vivos itu lebih mahal? Soalnya membran itu dia menyumbang 20% dari tenaga total motor. Itu makanya kalau bisa sepintar-pintar mungkin memilih membran intinya sing efektif lah, ora usah tak rising-risingan nek standar cukup nganggo standar gitu. Ini lemes loh ini. Tapi dia juga ada kakunya, jadi bawahnya lebih enteng, atasnya juga lebih jalan. Beda sama yang ini. Ini kaku ini. Kaku. Tapi bawah baliknya memang cepat. Jadi atasnya lebih jalan. Tapi ini selentikannya juga sama. Nah, ini lebih kaku lagi. Tuh. Jadi untuk masalah bahan membran sedikit banyak mungkin sudah pada tahu ya. Sekarang kita bahas masalah modifikasi membran. Ya ada yang salah kaprah juga, nanti saya jelaskan. Selanjutnya ini tentang masalah modifikasi membran. Jadi kegunaan membran itu gini, membran itu penampangnya semakin lebar, penampangnya ini semakin lebar, otomatis asupan bensinnya semakin banyak, lebih banyak bensin yang masuk ke motor. Itu kalau gunanya untuk kecepatan tinggi, apa untuk balap dan lain sebagainya. Nah, tapi ini semakin kecil, misal dibandingkan ini punya Eric King, ini punya Eric Jet. Nah, selisihnya kan kelihatan kan segitu. Ini jangan disepelekan loh ini ngaruhnya juga gede. Makanya kalau Eric King cukup dipakai Eric Jet aja, sudah cukup. Mau yang asli cukup, mau yang KW terus lidahnya pakai yang karbonnya juga cukup. Tapi kalau motornya Korean, kalau motornya standar disarankan jangan, cukup pakai standar aja, nanti enggak bawahnya kedodoran. Kedua, ini tentang masalah membran yang lebih lebar, asupan bensinnya masuknya lebih banyak. Cuman kadang yang salah kaprah, pernah lihat membran itu ininya utuh tanpa tiang. Nah misalkan tak contohkan, ini dimodifikasi Suzuki Satria ini kemarin, itu bawaannya itu membrannya udah dipotong. Nih, ini saya selama di road race, oh iklan di lo, oh iya kanggo, diganti, ganjilnya diganti. Wah, ngawut kabeh. Sono iklan di lo, iki mau iklan. Ini potongan kayak gini, saya selama di balap belum pernah lihat istilahnya bebek standar, entah itu Satria, entah itu Yamaha. Fish Air itu jendelanya dihilangin. Kenapa? Dia juga punya fungsi loh, untuk memfokus ke bahan bakar masuknya itu mecahnya lewat mana, gitu loh. Ini saya belum pernah lihat di balap kayak gini dihilangin. Karena kenapa? Ini secara logika aja. Kalau ini dihilangin tiangnya, otomatis kan membrannya butuhnya yang utuh. Ini membran utuh seperti ini, bukan membran yang potongan kayak gini. Nah, sekarang tadi kan udah saya jelaskan. Tiba meneh. Tadi kan udah saya jelaskan. Ini semakin kaku, bawahnya semakin lemot, cuman butuh atasnya aja. Tapi ini semakin ringan, bawahnya juga semakin enteng, tapi RPM atas kurang. Sekarang di logika ya, kalau Fish Air balap aja, road race, itu membrannya itu cukup pakai standar aja loh. Kenapa? Kalau dia diganti karbon, itu dia buka tutup RPM-nya nggak bisa cepet, keluar tikungan dia nggak bisa cepet, motornya kurang responsif. Makanya ya
nyuwun sewu, sekelas Pak Deheru, sekelas Dodok Children, Pak Eko Garmos dan lain sebagainya, itu cukup membrannya pakai yang ori. Kecuali liaran kan RPM tinggi terus, dia pakai yang tebal nggak apa-apa. Ini kayak Ninja buat drag itu dia pakai yang tebal-tebal nggak apa-apa. Ini aja lidah karbon Fish Air ini kan cuman ringan, cuman segini penampangnya. Ini semakin penampangnya ini semakin sempit, ini juga bukanya semakin ringan. Nih, ini juga semakin ringan. Ini aja terlalu berat loh. Makanya kalau buat road race itu cukup yang standar. Ini cukup standar kayak gini, udah dipasang di atas stoppernya, sambungin sama manifold, beres. Ini buat road race kelas bebek standar. Harian pun kalau saya juga gitu. Kalau pakainya yang karbon, oke, buat masalah drag, buat motor top speed, buat motor drag nggak masalah, cuman putaran bawahnya agak kedodoran. Itu aja manifoldnya udah tak lem. Ini ngelem manifold ini untuk memokuskan pengkabutan bahan bakar yang masuk dari karbu. Jadi di sini tuh nggak nyebar. Kalau di sini nyebar, nabraknya ke sini itu nggak bisa fokus, gitu loh. Makanya ini dilem. Membahas masalah ini besok lagi aja. Yang penting masalah membran dulu. Nah, kembali ke membran yang ininya penampangnya cuman tipis tadi, sempit, penampangnya sempit. Ini aja udah terlalu lebar. Nah, sekarang di logika. Nah, kalau ini tuh nggak ada potongannya, ya kan? Ra percaya, iku leh abot loh. Dia lebih berat loh. Ini terus motornya bawahnya rasanya kurang piye, gitu loh. Kan malah jadi lemot banget. Nah, salah kaprahnya di situ. Makanya ini besok Satrianya tak cariin membran lagi. Nah, mungkin ada yang ngomong, Mas lah itu kalau semakin lebar berarti aspal bensinnya semakin bagus. Bagus, tapi kan ada batas toleransi maksimalnya. Ini udah paling kaku. Ini daripada membran RX-set yang ini, yang karbon 04, ini lebih kaku ini loh. Soalnya kenapa? Ini penampangnya lebih lebar, jadi dia lebih kaku. Paham toh? Nah, kalau membran RX-set bener ini lebih lebar, tetapi dia di sini sempit loh. Nih, ya kan? Jadi kan yang kena baut kan cuma sini. Nah, lenturnya itu di sini. Di sini, lenturnya di sini, bukan di sini. Kalau di sini itu tuh RPM tinggi, kalau lentur bawaan di sini. Nih. Malah patah. Nih. Kayak gini. Apalagi yang ini. Nah, jadi kalau untuk masalah pemilihan bahan, kegunaan dan lain sebagainya, itu sudah saya jelaskan secara prinsip. Tinggal bagaimana mengaplikasi ke mesin masing-masing. Itu mau yang membran yang standar, mau pakai yang fiber atau pakai yang karbon. Kalau Vivos bener dia lebar, ininya lebar, tetapi dia lebih tipis, bahannya juga jauh lebih bagus. Nih nggak patah kan? Nah, beda sama membran ini tadi. Kalau ini kan aftermarket yang kuat, apa yang kurang kuat maksudnya. Jadi ditekuk segitu aja udah patah. Nah. Terus ada yang tanya, Mas, kenapa kok membranku boros, sok gripil, sok pecah? Indikasi gini, membran itu dia semakin ruang bakar semakin kering, itu membrannya pasti kalah. Biasanya kalau membran yang pecah itu, apalagi yang sampai patah, sampai pecah dan lain sebagainya, itu biasanya motornya terlalu kering. Terlalu kering bisa dari seal magnet bocor, bisa dari kompresi bocor, bisa dari perpak-perpak bocor. Nah, seperti itu. Mungkin untuk edisi hari ini pembahasan masalah membran wis cukup. Iki menitane wis akeh, ndak durasine gedawan. Ya asline wis gedawan iki yoan. Mungkin untuk masalah bahas dial, Mas, itu pakai busur gunanya untuk apa? Pakai busur gunanya untuk bikin garis lubang. Intinya mau durasi mesinnya seperti apa, top speednya biar gimana, lebarnya, terus kegunaan bloknya mau buat road race, drag apa, gas track apa buat harian, itu bisa ditentukan dari caranya kita bikin durasi mesin. Itu Mas Andri juga udah selesai. Ini juga udah sore. Ngevlognya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya masalah apa yo? Api bahas apa sih esuk? Ini aja bahas masalah ngerasani wong, ndak marah itu so. Mungkin udah cukup segini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.